Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Fairuz dengan NIM L021211049, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Genetika Populasi yang diampu oleh Ibu Dr. Irmawati, SPI, MSI. Di sini saya akan membahas beberapa materi mulai dari pengertian sel, perbedaan sel hewan dan tumbuhan, materi genetik, ekspresi gen, serta perbedaan antara replikasi dan ekspresi gen. Yang pertama adalah pengertian sel. Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sel merupakan komponen yang paling sederhana dalam sistem organisasi kehidupan. Selanjutnya adalah perbedaan sel dan sel tumbuhan. Hewan dan tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki sel dari jenis eukariotik. Keduanya memiliki struktur sel yang berbeda dengan fungsi yang berbeda juga. Untuk itu, mari kita bahas perbedaannya. Yang pertama adalah dari segi ukuran. Perbedaan pertama bisa terlihat dari segi ukuran. Sel tumbuhan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan sel hewan. Ukuran sel tanaman sekitar 10 mikrometer sampai dengan 100 mikrometer. Sedangkan untuk sel hewan itu hanya sekitar 10 mikrometer sampai dengan 30 mikrometer saja. Dan yang perbedaan selanjutnya yaitu adalah dari ukuran vakuola. Vakuola merupakan bagian dari endomembran yang merupakan ruang kosong atau tidak memiliki struktur internal. Baik sel hewan atau sel tumbuhan, keduanya memiliki vakuola. Dan yang menjadi pembeda yaitu pada ukurannya. Sel tumbuhan memiliki ukuran vakuola yang lebih besar dibandingkan dengan sel hewan dan menempati hingga 90% dari volume sel tanaman. Sedangkan sel hewan memiliki vakuola yang lebih kecil. Perbedaan selanjutnya yaitu dari lisosom. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan lainnya itu bisa terlihat dari ada atau tidaknya lisosom. Sel hewan memiliki lisosom yang di dalamnya ada dua jenis enzim, yaitu hidrolitik dan pencernaan. Enzim hidrolitik berfungsi membunuh bakteri yang ada di tubuh dan enzim pencernaan yang berfungsi untuk memecah molekul makanan. Sedangkan pada sel tumbuhan, lisosom itu jarang ditemukan. Hal ini dikarenakan pemecahan degradasi molekul sudah dilakukan oleh badan Golgi. Perbedaan yang selanjutnya yaitu dari kloroplas. Keberadaan kloroplas itu juga menjadi pembeda antara sel tumbuhan dan sel hewan. Kloroplas ini hanya ditemukan pada sel tanaman. Di dalam kloroplas itu terdapat klorofil yang fungsinya untuk fotosintesis. Selanjutnya yaitu plastida. Selain kloroplas, tumbuhan juga memiliki plastida yang fungsinya untuk membantu proses fotosintesis. Karena fungsinya untuk melakukan fotosintesis, maka sudah pasti bagian sel ini juga tidak ditemukan pada sel hewan. Perbedaan selanjutnya itu adalah dari sentriol. Jika dua jenis sel sebelumnya itu hanya ditemukan pada sel tumbuhan, maka sel ini berbeda. Sentriol justru hanya ditemukan pada hewan karena fungsinya untuk pembelahan sel dalam proses replikasi DNA. Sementara itu, tumbuhan tidak memiliki sentriol karena proses sitokinesisnya itu berbeda dengan hewan. Perbedaan yang ketujuh yaitu dari silia. Fungsi silia yakni untuk alat gerak sel. Sel tumbuhan merupakan sel yang stabil dan tidak bisa berubah-ubah atau bergerak, sehingga pada tumbuhan itu tidak ditemukan silia. Dan untuk pada hewan itu ada silia atau memiliki silia. Perbedaan yang selanjutnya itu atau yang ke-8 yaitu dari plasmodesmata. Plasmodesmata ini berfungsi untuk menghubungkan sitoplasma dan menjadi media komunikasi antar sel. Plasmodesmata hanya ditemukan pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan itu tidak ada. Nah, perbedaan yang terakhir yaitu adalah dari kemampuan sintesis protein. Perbedaan yang terakhir ini merupakan kemampuan untuk sintesis protein. Pada sel tumbuhan itu semua jenis asam amino bisa disintesis. Namun pada sel hewan itu hanya ada 10 jenis asam amino yang bisa disintesis. Selain itu, sel pada tumbuhan juga bisa mensintesis vitamin dan koenzim. Kemampuan ini yang juga tidak dimiliki oleh sel hewan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah materi genetik. Materi genetik ini mencakup beberapa bahasan.
Untuk pengertian dari materi genetik sendiri, itu materi genetik atau faktor hereditas adalah informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Pada suatu rangkaian DNA terdapat perintah yang memengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik makhluk hidup atau yang biasa disebut dengan gen. Nah, secara umum, keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup disimpan dalam DNA yang terletak di dalam inti sel. DNA menjadi untayan yang cukup panjang. Agar tersusun di dalam inti sel yang kecil, untayan DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Cakupan bahasan pertama untuk materi genetik itu yang pertama adalah gen. Gen ini sebagai unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan dalam lokus-lokus pada kromosom. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ekspresi gen. Ekspresi gen ini adalah proses di mana kode-kode informasi yang ada pada gen diubah menjadi protein-protein yang beroperasi hanya di dalam sel. Ekspresi gen terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi itu proses pembuatan salinan RN, sedangkan untuk translasi proses sintesis polipeptida yang spesifik di dalam ribosom. Selanjutnya adalah ruang lingkup gen. Secara luas, genetik ini membahas mengenai yang pertama itu struktur materi. Struktur materi genetik yang meliputi gen, kromosom, DNA, RNA, plasmid, episom, dan elemen transposable. Yang kedua itu adalah reproduksi materi genetik, meliputi reproduksi sel, replikasi DNA, dan lainnya. Selanjutnya adalah kerja materi genetik yang meliputi ruang lingkup materi genetik, transkripsi, kode genetik, dan lainnya. Perubahan materi genetik, yang selanjutnya itu perubahan materi genetik meliputi mutasi dan rekombinasi. Selanjutnya adalah genetika dalam populasi, dan yang terakhir adalah perekayasaan materi genetik. Selanjutnya akan dibahas mengenai kromosom. Kromosom adalah benda-benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Di dalam sel yang diploid, kromosom tampak berpasang-pasangan. Sepasang kromosom disebut kromosom homolog. Selanjutnya adalah DNA. DNA atau deoksiribonukleik acid adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. DNA ini menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA terdiri atas dua rantai polinukleotida yang tersusun dalam heliks ganda. Setiap nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Selanjutnya adalah RNA atau ribonucleic acid. RNA ini adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin. Rantai pada RNA juga ini pendek-pendek karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. RNA ini banyak ditemukan di sitoplasma atau ribosom. Berbeda dengan DNA, keberadaan RNA ini di dalam sel tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. RNA ini tersusun dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan replikasi dan ekspresi gen. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada fase S, siklus sel, sebelum mitosis atau meiosis. Ekspresi gen ini adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Produk-produk tersebut itu dapat berupa protein, juga gen penyandi non-protein seperti transfer RNA atau gen RNA inti kecil, yang mana keduanya merupakan produk RNA fungsional.